Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini kembali saya berada di kolam yang indah ini lagi. Saudara harus ke Loreh untuk melihat ini, ada banyak ikan di dalamnya. Ikan patin, ikan nila, ikan mas, ikan paus, dinosaurus pun ada di sini saudara. Jadi saudara harus datang ke desa wisata Loreh. Kolam ini adalah milik keluarga sahabat saya, Bapak Mika Jalai. Nah, saudara kasih Tuhan, saya kembali membawa firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 7 yang dipesan oleh sahabat saya, salah satu pimpinan perusahaan di daerah ini yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan bertambah-tambah dalam pengetahuan akan Dia. Nah, tetapi saya menghubungkannya dengan satu tema yang sedang saya garap hari ini, akan saya banyak khotbahkan, yaitu Bapa yang baik. Mari perhatikan Lukas ayat 11 ayat 13. Di sana dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini dikatakan, saudara yang kasih Tuhan, kita meskipun adalah bapa yang jahat, tidak ada bapa yang sempurna. Semua kita adalah manusia, bapa yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, kita yang demikian jahat punya kerinduan untuk memberi hal yang baik bagi anak-anak kita. Kemudian Yesus mengatakan, kalau demikian kalian yang jahat saja tahu berikan yang baik, apalagi Bapamu di sorga, Bapa yang baik, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya saya memberikan tema ini kembali, Bapa yang baik, dengan menghubungkannya dengan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara kekasih Tuhan, ketika kita meminta kepada Bapa yang baik itu, dikatakan bahwa Ia memberikan Roh Kudus. The best, second blessing, berkat kedua yang Ia berikan kepada kita. Nah, ketika Ia memberi Roh Kudus, berarti itu bukan sesuatu yang jahat. Karena Allah berkata melalui Paulus bahwa Ia tidak memberi kita roh ketakutan. Saudara, roh ketakutan tidak berasal dari Bapa. Itu berasal dari si jahat. Nah, saudara kekasih Kristus, kalau kita melihat sebenarnya apa arti roh ketakutan ini, kita melihatnya dalam kondisi Timotius, untuk kondisi Timotius. Ketakutan ini adalah dalam banyak hal, tetapi untuk kondisi Timotius, ia adalah seorang anak muda yang melayani Tuhan, dan kemudian dia berhadapan dengan orang-orang Korintus sebagai utusan Paulus untuk memperbaiki, menangani beberapa hal masalah di jemaat Korintus yang besar. Di sana ada orang-orang kaya, di sana ada orang-orang yang sudah tua, yang sudah lama percaya, orang-orang yang berpikir dia sangat rohani. Jadi Paulus berkata pada jemaat Korintus, jika Timotius datang kepadamu, dari 1 Korintus 16 ayat 10, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengahmu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Maksudnya, dia jangan sampai tertekan. Karena kata takut yang di 2 Timotius 1 ayat 7 itu, saudara, berasal dari kata roh ketakutan. Spirit of timidity. Orang-orang yang tertekan karena apa? Tekanan di pikirannya, karena lingkungannya, karena anggapan, karena di ayat 17 dari 1 Korintus 16 ayat 11 di sana dikatakan, jangan sampai kalian underestimate dia, jangan sampai kalian memandang rendah dia karena dia seorang muda, karena dia adalah utusan Tuhan. Nah, saudara dikasih Yesus Kristus, Timotius ini akhirnya saudara memperoleh kekuatan untuk melaksanakan pelayanan sebagai rekan Paulus, saudara. Bahkan ketika kita memperhatikan 2 Timotius 1 ayat 8, di sana dikatakan, jangan malu karena aku yang adalah seorang yang dipenjarakan karena Injil, kata Paulus. Dan saudara kasih Tuhan, karena akhirnya Timotius kuat. Kalau saudara memperhatikan di bagian akhir dari Korintus dan surat-surat Paulus, di sana dikatakan bahwa akhirnya Timotius pun mengalami penjara seperti yang Paulus
alami. Dia mengalahkan ketakutannya, ia memberitakan Injil, dan akhirnya ia pun masuk penjara dan keluar dari sana. Saudara kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya ingatkan kembali kepada kita, seperti yang saya sebutkan dalam video khotbah saya terdahulu, bahwa Allah tidak memberi roh ketakutan, 2 Timotius 1:7, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, spirit of power. Jadi bukan membangkitkan, roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Nah, saudara kekasih Tuhan, itulah yang akan kita bahas hari ini. Allah Bapa yang baik memberikan kita roh kekuatan, roh kasih, roh ketertiban. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa itu roh kekuatan? Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita menjadi lemah dalam iman, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh tekanan ini, saudara, karena masalah-masalah di sekeliling kita, situasi di sekeliling kita, perkataan orang terhadap kita, penghakiman orang, segala macam. Kadang-kadang ketika melihat orang-orang hamba-hamba Tuhan yang kacau hidupnya, kita menjadi lemah juga iman kita dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya Allah berkata, jadilah pengikut Kristus. Kita diubah jadi seperti Kristus. Sehingga ketika orang-orang lain di sekeliling kita, pemimpin-pemimpin rohani jatuh, saudara tidak terikut di dalamnya. Karena apa? Iman saudara tidak didasarkan pada manusia, saudara. Saudara dikasih Tuhan, dalam Alkitab tidak ada manusia pilihan Tuhan yang tidak jatuh, yang tidak gagal. Saudara, banyak. Kalau saudara mau berkata dari siapa? Dari Abraham. Abraham berkata pada istrinya, nanti kalau Raja Mesir tanya, saya siapa? Bilang, saya kakakmu ya. Supaya Abraham tidak dibunuh, saudara. Karena pada masa itu, kalau ada wanita cantik, suaminya bisa dibunuh. Dan itu menurun pada Ishak. Ishak dapat Ribka yang sangat cantik. Dia juga melakukan hal yang sama. Kalau tidak salah pada Raja Gerar. Nanti kalau raja itu tanya siapa, saya bilang saya kakakmu, saudara. Kemudian turun kepada Yakub. Yakub jadi penipu, melarikan diri karena kejahatannya dan sebagainya. Tidak ada tokoh Alkitab yang tidak jatuh. Saudara mau bilang tentang siapa? Tentang Daud? Tentang Petrus? Tentang siapa, saudara? Atau Yudas? Saudara mau siapa? Semua gagal. Terpujilah Tuhan yang meletakkan orang-orang gagal di dalam Alkitab. Supaya Anda dan saya ini yang sering mengalami kegagalan dalam hidup menjadi percaya diri. Tidak takut. Memperoleh kekuatan untuk percaya bahwa Allah tidak membuang orang-orang yang dipilihnya. Kecuali engkau sendiri melarikan diri sampai akhir, saudara. Dan tidak membiarkan Allah memegang kau. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, Allah memberikan kepada kita roh kekuatan. Untuk apa, saudara? Kata seperti yang saya bahas dalam video yang lalu, kata kekuatan ini berasal dari kata Yunani dunamis. Sekarang diterjemahkan menjadi dinamo, dinamika, dinamit. Kalau saudara, kami di daerah tambang batu bara, kami mengerti apa itu kekuatan dinamit, saudara. Bumi bergoncang, saudara. Tanah berhamburan di udara, debu. Karena apa? Dinamit yang kecil menghancurkan gunung-gunung. Saudara, kekuatan itu Tuhan berikan kepada engkau melalui rohnya yang kudus untuk melakukan terobosan dalam kehidupan ketika kegelapan, ketakutan meliputi engkau. Engkau beroleh kekuatan dalam Roh Kudus untuk melakukan terobosan, menghancurkan kegelapan, dan keluar sebagai pemenang. Saudara kekasih Tuhan, Allah memberi engkau kekuatan. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 10. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya apa di sini, saudara? Engkau bisa memperoleh kekuatan atau ketakutan tergantung pilihan imanmu. Apakah engkau mempercayai Allah yang memberikan kekuatan atau mempercayai ketakutan yang berasal dari sejahat? Itu pilihanmu. Itu sebabnya jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, banyak orang yang berpikir bahwa, ya Pak Pendeta, saya bukan orang yang terlalu rohani. Ya Pak Pendeta, saya orang yang baru percaya. Saudara yang kasih Tuhan,
Kalau masih ingat kisah yang Yesus katakan ketika dia mencari pekerja di kebun anggurnya, dia datang pada pagi-pagi mencari, kamu ada pekerjaan? Enggak. Oke, kamu bekerja di kebun saya. Saudara lihat apa yang Tuhan katakan. Yang tidak ada kerjaan, saudara, yang dicarinya. Bukan orang yang merasa penting, orang yang merasa sibuk. Kemudian siang pun dia cari orang bekerja, pergi ke ladangnya. Terakhir bahkan sore, saudara, sekitar jam 5 mungkin, saudara, atau jam 4, dia kembali lagi dan bertanya, ada yang mau kerja di ladang saya? Ada. Oke, akhirnya mereka pergi dari yang pagi sampai yang sore. Kemudian ketika mendapat upah, mereka mendapat upah yang sama 1 dinar. Saudara, bayangkan, saudara, pekerja mana yang tidak akan kesel karena orang yang bekerja seharian sama orang yang bekerja 1 jam dikasih upah yang sama. Upah kerja 1 hari yaitu 1 dinar, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kemudian pekerja yang lamanya protes, loh kok gajinya sama? Tuhan berkata, ya terserah gue yang punya uang saya, yang punya kebun saya. Kamu protes, kamu menghakimi kemurahan hatiku, kamu mempertanyakan kasihku, kata Tuhan. Jadi ini bukan tentang lamanya kita bersama Tuhan atau barunya, saudara, tetapi tentang Tuhan, all about Jesus, bukan tentang kita, saudara. Itu semua kalau saudara melihat, saudara, orang-orang di dalam Alkitab yang banyak mengalami mujizat Tuhan, orang-orang baru, saudara. Contohnya Bartimeus. Ketika Bartimeus seorang pengemis, saudara, derajatnya rendah sekali dan buta. Dan menurut orang najis. Karena apa? Karena orang yang buta itu kena kutuk menurut budaya orang Yahudi, saudara. Jadi mereka orang-orang yang akan disingkirkan. Saudara kekasih Tuhan, ketika Yesus lewat, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak, saudara. Yesus jalan aja. Dan orang-orang berkata, suruhlah dia diam. Dia ribut, memalukan, teriak-teriak, tidak sopan, saudara. Saudara, tambah nyaring dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian Yesus berhenti dari perjalanannya dan menemui orang buta ini dan menyembuhkan dia. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berpikir dia sudah lama bersama Tuhan, enggak. Dia baru mendengarnya mungkin, saudara. Dan Yesus sedang lewat, bukan sedang berurusan dengan Bartimeus. Tapi Yesus dalam belas kasihannya yang ajaib, ia mendatangi Bartimeus. Saudara ini kasih Tuhan, hari ini kau berkata, Pak Pendeta, saya orang baru dalam Tuhan. Engkau punya hak yang sama untuk beroleh kekuatan menerobos kegelapan hidup yang kau alami hari ini. Haleluya. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, Allah memberi kepada kita, pertama roh kekuatan, kedua roh kasih, saudara. Kenapa dia kasih roh kasih dalam hubungannya dengan ketakutan? Saudara ini kasih Tuhan, kalau kita kembali dari mana asalnya takut, saudara, saudara akan melihat di Kejadian pasal 3. Pertama kata takut keluar dalam Alkitab, saudara, dan dikenal oleh manusia adalah pada Kejadian 3 ayat 10, peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diletakkan di Taman Eden untuk menjadi sahabat karib Tuhan. Saudara, suatu hari memilih memberontak terhadap dia, tidak mempercayai dia. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka kedapatan telanjang. Mereka sembunyi. Ketika mendengar suara Tuhan datang bercakap-cakap dengan mereka. Kemudian Tuhan panggil. Saudara bayangkan kesedihan cerita ini, saudara. Adam, my best friend, di mana engkau? Saudara, kalau saudara membaca ini sungguh-sungguh saudara akan sedih dengan cerita ini, merasakan kesedihan Bapa. Adam, apakah Allah tidak tahu bahwa Adam sudah makan buah itu? Enggak, saudara, dia sudah tahu, saudara. Tapi lihat, dia mencari engkau, dia mengejar engkau. Adam, di mana engkau? Aku bersembunyi, Tuhan. Ketika aku mendengar suaramu, aku jadi takut karena aku telanjang. Kata takut pertama muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi ketakutan, makanya 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi di sana dikatakan kasih itu untuk melenyapkan ketakutan. Saudara,
Kata melenyapkan dari 1 Yohanes 4 ayat 18 itu sebenarnya balo, melempar keluar. Jadi kasih itu melempar keluar, out, saudara. To throw out, melempar keluar. Berarti ketakutan itu sudah mencengkram di pikiran kita. Saudara, lokasi peperangan paling strategis, kata para hamba Tuhan, semisal Joyce Meyer dan lain-lain, saudara. Lokasi peperangan paling strategis adalah di pikiran. Firman Tuhan dan iblis berusaha memenangkan cara berpikir saudara. Iblis memakai dengan godaan dan segala macam. Allah memakai firman-Nya dengan peringatan-peringatan yang penuh kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, jadi ketakutan itu, saudara, dilempar keluar dari pikiran kita. Jika pikiran kita dipenuhi kasih agape. Kasih membuat kita tidak takut apapun, saudara. Itu sebabnya tokoh gereja seperti siapa itu namanya? Ketika dibakar, saudara, dia berkata, 80 tahun sejak saya percaya Yesus, ia tidak pernah mengecewakan saya. Kenapa saya harus menyangkal dia hari ini? Saudara, akhirnya dia dituang dengan aspal ter, kemudian dibakar untuk menjadi obor perayaan pesta gila para kaisar Roma. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara kekasih Kristus, kasih kepada Tuhan membuat kita tidak takut apapun. Ancaman apapun dalam kehidupan tidak membuat kita takut. Penyakitkah? Kemarahan dunia inikah? Karena kita tahu kehidupan kita terjamin di dalam Dia. Kita lepas dari dunia, kita bertemu dengan Tuhan di surga, di mana tidak ada kesakitan, tidak ada air mata lagi, tidak ada yang kita takut. Kita hidup, kita jalani dengan sukacita. Kita mati, kita jalani dengan super sukacita Tuhan, kebahagiaan yang tidak berakhir. Saudara kekasih Tuhan, jika hari ini engkau menyadari bahwa ada satu dosa yang kau simpan dalam hatimu, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika engkau menyadari engkau tinggal dalam dosa, saudara dikasih Tuhan, mari keluar dari dosa itu. Jika engkau sadar bahwa engkau baru saja jatuh dan kau belum minta ampun, minta ampun. Karena Tuhan berkata, yang menjadi halangan antara engkau dengan Allah adalah dosa-dosamu, saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelesaikan masalahmu. Hanya dosa yang menghalangi, karena hukumnya di sana, yang berdosa, yang najis, tidak bisa mendekati Allah yang kudus. Nah, darah Yesus yang berkuasa menyucikan engkau setiap kali engkau minta ampun, saudara, akan membuat engkau menerobos, saudara, di balik tirai kabut itu, untuk bertemu Bapa, memperoleh kasih karunia-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, Allah sangat mengasihi engkau. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah roh ketenangan, saudara. Roh ketenangan. Setelah kita mengalami kasih tadi, saudara, sekarang kita mengalami ketenangan yang ajaib dari Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seperti yang saya bahas dalam video yang lalu, ketertiban itu berarti sound of mind, pikiran yang tenang, tidak takut lagi. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, jika kita, saudara, dipenuhi ketakutan, kita sedang diperbudak oleh sesuatu yang terus-menerus mengekang cara berpikir kita. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, Aba. Saudara, kata Aramaik, panggilan akrab untuk Tuhan. Bahasa orang Kasdim di Kaldea, saudara, untuk seorang ayah yang baik. Nah, saudara kekasih Kristus Yesus Tuhan, hari ini ketika ketakutan menekan engkau, mencoba menguasaimu, jangan panik. Problem sedang menghantui engkau. Ancaman ekonomi, ancaman penyakit sebesar COVID-19, ancaman tidak ada pekerjaan dan sebagainya menghantui engkau. Ingat, engkau punya Bapa yang baik. Segalanya bersumber dari Bapa. Saudara berpikir semua dari Tuhan.
Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, sia-sialah kamu duduk-duduk sampai jauh malam, tidak tidur-tidur, hanya untuk memperoleh roti yang diperoleh dengan susah payah, karena ia memberikannya pada mereka yang dicintainya pada waktu tidur. Firman Tuhan berkata, Allah memberi kepada mereka yang dikasihinya. Saudara kasihan, kekayaan bersumber dari Allah, kata firman Tuhan. Susah payah tidak menambahinya. Itu pernyataan orang rendah hati. So berkata, ini hasil pekerjaan saya. Oke. Seandainya Tuhan ambil tanganmu karena itu tangan dia, apa yang kau buat? So berkata, saya bisa memakai otak saya bekerja. Saudara, kalau Tuhan juga ambil otakmu, bagaimana saudara? Tuhan punya semua. Bahkan berkat dikirimnya kepadamu. Jangan takut. Karena Bapamu yang baik akan menolong engkau. Tenanglah di dalam kasih-Nya. Masuklah dalam hadirat, dalam rohnya, saudara. Tadi malam, habis saya membahas firman Tuhan tentang Bapa yang baik, saudara. Saya masuk kamar, saya mau tidur. Tapi saya merasakan hadirat Allah yang luar biasa, saudara. Kasih Bapa yang indah sekali. Akhirnya apa? Itu sudah jam 1, saudara. Saya tidak jadi tidur. Saya bangun lagi, kemudian saya menyanyi lagi, saya berdoa singkat lagi, menikmati hadirat Tuhan Bapa yang baik. Bapa yang memberikan ketenangan di tengah gelora samudra raya kehidupan, yang mau membalikkan perahu iman, saudara. Ingat, ada Tuhan yang menyertai engkau. Ketika murid-muridnya sendirian disuruh menyeberang, saudara, di Danau Genesaret, saya pernah ada di sana menaiki sebuah kapal, saudara. Saudara, ada gugusan gunung-gunung di danau itu. Jadi kalau angin bertiup dari sana, bayangkan kekuatan angin dari sebuah pipa gunung, saudara, menerpa langsung ke danau. Jadi ketika angin itu angin sakal itu angin yang berlawanan arah, menolak dari depan. Begitu kuat badai, saudara, menerpa. Mereka ketakutan, mereka pikir akan mati. Tapi kemudian Yesus berjalan di atas air, saudara. Dia berkuasa di tengah gelombang gelora laut, saudara. Ia berjalan di atas gelora laut. Betapa tenangnya dia jalan di sana. Saudara yang kasih Tuhan, saudara pernah berbayangkan berjalan di atas gelora laut? Saya pernah, saudara, di tepian lautan Pasifik saja dengan kapal nelayan kecil, saudara. Bayangkan ketika ombaknya membawa perahu kita ke puncak gelombang, itu kita seperti melihat jurang di bawah, saudara, karena kita berada. Ketika kita turun, saudara, di lembah gelombang, kita melihat dinding gelombang yang sangat tinggi. Sangat menakutkan, saudara. Tetapi Yesus berjalan dalam ketenangan luar biasa di tengah lautan yang Ia ciptakan. Saudara, ketika mereka melihat Yesus, mereka bilang, hantu, saudara. Kepercayaan hantu ada di mana-mana rupanya. Bukan berarti ada hantu sebenarnya. Hantu itu adalah kata lain dari arwah orang mati. Arwah orang mati tidak ada, saudara. Itu setan-setan yang menampakkan diri. Ketika kita mati, kita langsung ke Firdaus atau ke alam maut di menanti penghakiman terakhir. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Kemudian ketika Yesus masuk dalam perahu mereka, gelombang itu menjadi tenang. Saudara, pilihan Anda menyuruh Yesus masuk ke dalam perahu Anda atau tidak. Pilihan. Ketika kita jalan di tengah gelombang, seringkali Yesus lewat-lewat aja di samping kita. Yesus menawarkan diri, boleh saya masuk ke perahu? Ini sudah mau nanti tambah berat lagi karam saya. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita menolak Yesus bahkan di tengah kesukaran. Kita cari dukun, kita cari dari hal yang lain yang mengandalkan kekayaan. Saya punya uang, saya bisa ke Singapura, saya bisa kemana-mana. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, dan kita tahu kita kecewa. Mari datang kepada Allah yang memberikan ketenangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan. Kelegaan, saudara. Allah sumber kelegaan. Ini lagu yang saya pernah buat. Aku tak pernah tertidur anakku. Aku tak pernah meninggalkanmu. Aku selalu menyertaimu. Saya kadang-kadang punya kerinduan untuk rekaman lagu lagi, tapi saya sadar ini bukan biaya yang mudah. HP untuk saya rekam video ini, saudara, saya kredit tahun lalu, saudara. Baru selesai tahun ini, saudara. Karena kerinduan saya berbagi firman.
Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, Allahmu, Bapamu tidak pernah tertidur. Ia memberi kekuatan kepadamu, Ia memberi hati yang mengasihi kepada melalui rohnya, dan Ia memberikan ketenangan, supaya dalam segala gelora gelombang kehidupan, engkau tahu bahwa bersama Allahmu, engkau berkemenangan. Mari saudara, Dia adalah Bapa yang baik. Ia akan membela engkau, Ia akan memelihara engkau. Di tengah-tengah kabut kehidupan, tetaplah percaya kepada Dia, Allah yang baik. Saudara, seperti matahari di balik kabut, Allah eksis di sana. Kabut hanya sementara akan berlalu, tidak selamanya. Kelak kabut akan selama-lamanya, saudara, ketika kita bersama Tuhan di sorga. Tapi saudara, hari ini dalam iman, apapun keadaannya, lihatlah Allah di balik kabut. Fanny J. Crosby, salah satu tokoh gereja yang luar biasa, menulis begitu banyak lagu him yang luar biasa, dan lagu-lagu kita serah di Kidung Jemaat, di Kemenangan Iman, di mana-mana, di buku-buku him lagunya ada. Saudara, satu hari ditanya oleh seorang wartawan, karena orang menyebutnya Bibi Fanny, saudara. Fanny J. Crosby ini adalah seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi sampai usia 95 tahun dia buta sepanjang hidupnya. Tapi yang menciptakan 8.000 saudara lagu. Himne saudara. Luar biasa. Dan wartawan tanya pada dia, Bibi Fanny seandainya dilahirkan kembali sekali lagi, kira-kira apa yang Bibi Fanny minta? Wartawan ini pikir bahwa Bibi Fanny akan berkata, saya mau dilahirkan dengan mata yang tidak buta, jadi bisa melihat. Tapi jawabannya luar biasa, saudara. Dia berkata, seandainya saya dilahirkan kembali, dan saya akan meminta kepada Tuhan supaya saya dilahirkan buta. Karena apa? Ketika nanti mata saya pulih, mata saya melihat, wajah pertama yang saya lihat adalah wajah Yesus kekasih jiwa saya. Saudara yang kasih Tuhan, tidak akan ada ketakutan yang bisa menjatuhkan orang yang percaya pada Yesus. Selama engkau dipimpin oleh rohnya, selama itu engkau akan kuat. Haleluya. Kiranya saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Shalom. Puji Tuhan.